Pertanyaannya, pertanyaannya Pak Ustadz, doa apa yang harus dibaca? Doa apa yang harus dibaca agar permohonan kita tetap didengar sama Allah, gitu, sama dikabul sama Allah? Udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Nur Hayati yang tengah bermukim di Oman pada saat ini. Beliau menanyakan doa apa yang sekiranya kalau kita mohonkan kepada Allah, kemudian doa kita bisa cepat dikabulkan. Baik, kalau berbicara tentang doa, maka di sini ada terkait dengan 3 hal utama yang terkait berkelindan. Baik, yang pertama adalah tentang apa yang akan disampaikan. Jadi kalau Anda bertanya tentang doa apa, ya kami balik bertanya apa yang mau Anda mohonkan. Apakah terkait tentang kehidupan rumah tangga, terkait tentang misalnya pekerjaan, terkait misalnya tentang penyakit dan sebagainya, kan? Atau misalnya hanya sekedar doa-doa umum yang Anda ingin mohonkan pada situasi-situasi pada umumnya. Karena nanti Nabi SAW termasuk dalam Al-Quran memberikan gambaran-gambaran spesifik tentang doa-doa. Pertama sifatnya umum. Ya, misal Anda ingin doa kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan umumnya masyarakat kita mengenal satu doa yang bahkan punya istilah sendiri disebut dengan sapu jagat itu. Ya, Quran surah kedua ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada doa lagi misalnya terkait tentang penyakit yang ringan di Quran surah ke-26 ayat 80. Ya, fa idza maritu fa huwa yashfin. Yang agak berat seperti Nabi Ayub misalnya Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Wa ayyuba idnada rabbahu ya anni masani yadhurru wa anta arhamar rahimin. Dan seterusnya ayat. Kemudian ada doa-doa misalnya terkait dengan yang lain-lainnya, ya. Maka dari itu pertama spesifik dulu apa yang Anda maksudkan tentang doa itu. Apakah terkait dengan rumah tangga, apakah terkait dengan kesehatan, apakah terkait misalnya dengan pendidikan, macam-macam. Sehingga lebih mudah kita menurunkan doa-doa dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi-Nya spesifik bisa Anda mohonkan. Yang kedua, ini yang paling penting, adalah terkait tentang kapan itu dipanjatkan dan di mana itu dimohonkan. Karena ada keterangan-keterangan dalam Al-Quran, sekalipun permohonan spesifik kita mohonkan, misal, saya ingin berdoa minta keturunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya keluarkan kalimat-kalimat yang saya mohonkan kepada Allah. Nah, ada turunan kemudian di dalam Al-Quran, juga dalam hadis, kapan ketika saya mohonkan itu, dan di mana saya mohonkan, supaya cepat Allah mengabulkan permohonan saya. Saya beri contoh kepada Anda terkait misalnya dengan persoalan tempat. Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat ke-38 sampai dengan ayat 39. Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya istri yang sangat setia menemaninya, tapi dalam kondisi lain divonis secara medis dan klinis konon tidak mungkin kemudian mendapatkan keturunan dan kondisinya sudah monofos, bahkan sudah sepuh. Bahkan Nabi Zakaria disifati oleh Al-Quran, digambarkan pada kita di Quran surah 19 Maryam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10-nya disebutkan oleh Al-Quran dalam kondisi yang sudah rambutnya memutih, fisiknya sudah letih dan nampaknya tidak mudah mendapatkan keturunan. Tapi apa yang terjadi? Beliau kemudian tidak putus asa, berdoa kepada Allah, dan yang paling menarik, doanya dipanjatkan oleh beliau di mihrab. Ini yang paling menarik, mihrab. Ya, ketika beliau mengantarkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan Maryam di Quran surah 3 ayat 37, ya kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Disampaikan kepada Maryam alaihissalam, ketika akan disampaikan di tempat Maryam sudah ada makanan dan kebutuhan-kebutuhannya. Sampai beliau heran berkata, "Anna laki hadza?" Ya Maryam, wa anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Kata Maryam, huwa min indillah. Semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Karena Allah memberikan karunia-karunia rezeki tanpa batasan pada siapa yang dikehendaki. Maka disebutkanlah Nabi Zakaria alaihissalam kemudian berdoa. Di mana doanya? Di mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Quran surah ketiga ayat 38. Maka di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mohon anugerahkan dari sisimu saja keturunan, karena semua orang mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Hanya Engkau lah kemudian yang maha mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, kepada siapa lagi yang lantas hamba kemudian bisa memohonkannya? Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa itu dimohonkan di mihrab, maka Masya Allah, lihat Quran surah ketiga ayat 39-nya. Ya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Maka doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kabar gembira bahwa ia akan dapat keturunan, bahkan namanya langsung dari Allah adalah Yahya. Jadi yang pertama adalah ketika Anda sudah paham spesifik yang Anda ingin mohonkan, maka cari tempat-tempat terbaik untuk bermohon. Misal tadi mihrab. Mihrab itu tidak harus di masjid ya, tapi Anda bisa bikin misalnya di rumah tempat terbatas yang itu hanya digunakan untuk ibadah saja. Misal untuk sholat
untuk baca Al-Quran, untuk berdoa, tapi jangan dicampuri dengan urusan-urusan dunia lainnya. Seperti marjam punya mihrab, Anda pun bisa memiliki mihrab. Kemudian misalnya bisa Anda sampaikan dan mohonkan berada di tempat-tempat di rumah Allah, seperti di masjid, di majlis-majlis ilmu, itu cepat dikabulkan. Termasuk sekarang ketika Anda sedang ta'lim, itu banyak spesifik hadis-hadis Nabi. Di hadis Muslim, nomor hadis 2010 misalnya, Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa ghashiyatuhum rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah seorang berkumpul di rumah-rumah Allah, kemudian dia belajar di situ, mengkaji Al-Quran, kecuali Allah turunkan rahmatnya. Dan di antara makna rahmat itu adalah doa, ya pengabulan doa. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ketika seseorang punya masalah, kemudian bermohon kepada Allah dengan sabar, maka apa yang terjadi? Ayat 157 Allah sampaikan, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ya, ada orang-orang yang Allah berikan kepada mereka pujian-pujian dan rahmat. Ketika Allah berikan rahmat kepadanya, wa ulaika humul muhtadun, maka mereka akan diberi petunjuk untuk menyelesaikan semua urusan-urusannya. Ya, hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 dari Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Ya, tidaklah seorang menempuh perjalanan untuk belajar kecuali setiap langkahnya dihitung oleh Allah untuk meringankan langkahnya ke surga. Kemudian ketika dia berangkat, kata Nabi, itu sudah ada malaikat yang membentangkan sayapnya memberikan ridha kepadanya. Di antara ridhanya malaikat adalah mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Karena itu Anda bisa mohonkan kepada Allah sejak di majlis ilmu, ada di mihrab misalnya, ada di masjid misalnya. Nah, yang ketiga adalah waktu. Kapan Anda mohonkan kepada Allah? Selain tempat tentunya waktu. Ada waktu-waktu terbaik bagi Anda untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti di sepertiga malam atau di akhir malam. Ya, ada orang-orang yang memang menyengaja setelah dia tahajud, kemudian dia banyak berdoa kepada Allah dan paling singkat dia beristighfar. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Di ayat ke-18-nya disebutkan di situ wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketika datang waktu sahar itu waktu singkat sampai menjelang fajar. Kalau di Indonesia sekarang fajarnya jam 4.30, maka kisaran jam 4 atau 4.15. Maka setelah dia tahajud, dia memperbanyak munajat kepada Allah, dan munajat yang terbaik itu istighfar. Karena istighfar itu satu kalimat yang dimohonkan kepada Allah, yang dengan istighfar, ya permohonan-permohonan Anda akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis spesifik di situ yang langsung diriwayatkan oleh hampir 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis tentang nuzul di mana Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada hambanya untuk memohon kepada Allah. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku akan kabulkan. Siapa yang meminta aku akan berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni segala dosa-dosanya." Jadi silahkan cari kalimat-kalimat terbaik sesuai dengan doanya, cari tempat terbaik sesuai dengan tempat-tempat terbaiknya, cari waktu terbaik yang mudah Anda mohonkan. Kalau sudah ditemukan itu, maka pesan saya, cari kata-kata terbaik yang bisa menyentuh untuk memohon kepada Allah. Di antara kata-kata baiknya adalah al-asma al-husna. Demikian disyaratkan di Quran surah ke-17 Al-Isra dari ayat 110 sampai dengan 111 itu. Qul ud'ullaha awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asma al-husna. Silahkan sebut nama Allah kalau Anda punya permohonan. Kemudian yang kedua, sebut Ar-Rahman. Tapi kalau Anda mampu, cari nama-nama Allah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nggak usah disebutkan semuanya. Misal Anda kesulitan, sebut Ya Al-Fattah. Anda ingin rezeki, sebutnya Razak. Ya Allah, Ya Razak. Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ada yang menyakiti, Anda ingin dilindungi, sebut Ya Al-Jabbar, Ya Al-Malik. Anda mohonkan pada Allah. Anda buka kitabnya Sayyid Sabiq misalnya, ada kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Ya, Anda misalnya temukan di halaman ke-24 sampai halaman ke-39, Anda dapati posisi paling kanan di pertengahan. Di situ beliau menyantumkan 4 tentang kisah orang-orang yang pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disaksikan permohonannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia buka dengan kalimat Al-Asmaul Husna. Saya ambil salah satu hadisnya. Dia bermohon kepada Allah dengan mengatakan kalimat, Allahumma innaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Ya Allah, Engkaulah yang ahad, yang tempat bergantung. Saya menyatakan tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak diperanakan dan tidak juga beranak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hamba mohon dengan segala kemuliaan namamu ini, mohon ampuni dosa-dosa hamba. Anda tahu apa komentar Nabi ketika mendengar doa itu? Kata Nabi, "At-tadri, ya at-tadri, apakah engkau tahu? Ya, madza tas'al? Apa yang kau minta kepada Allah?" Ya, orang ini kemudian bertanya, "Ya Rasulullah wa Rasul a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, "Laqad sa'alta bi asma'ihil a'zam." Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling tinggi. "Idza su'ila biha ajaba
wa idza du'iya idza su'ila biha a'ta wa idza du'iya biha ajaba. Jika diminta dengan itu Allah akan berikan, dan jika berdoa dengan itu maka Allah akan kabulkan doanya. Semoga dengan ini semua bisa menjadi jalan bagi Anda untuk memohon kepada Allah. Silakan malam ini Anda bangun tahajud, kemudian setelah itu Anda bermohon kepada Allah spesifik, cari tempat terbaik dan cari nama-nama Allah yang terbaik untuk memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah semoga permintaan-permintaan terbaik Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang itu menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk Anda. Allah taala alam bissawab.